Kawan-kawan yang sudah datang, selamat datang. Kita akan bersama-sama belajar dengan salah satu ahli di Indonesia. Kawan-kawan beruntung sekali bisa bareng-barengan. Jadi terima kasih. Diriku pun juga akan belajar bareng sama narasumber kita yang satu ini. Bentar lagi ya kawan-kawan, sambil kita nunggu yang lain datang. Oke, baiklah. Kayaknya buat menghormati kawan-kawan yang sudah hadir duluan, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan mulai dengan share screen dulu kali ya, sehingga kita kawan-kawan bisa melihat langsung acara kita pada malam hari ini. Oke. Jadi pada malam hari ini kawan-kawan bisa melihat kita sedang akan ngobrolin cara bijak menurunkan cicilan bulanan yang meledak. Jadi tim marketing sangat baik sekali untuk memilih topiknya yang memang ternyata ini kayaknya banyak request atau enggak yang memang jadi pikirannya banyak kawan-kawan yang sudah memulai ataupun sedang mempertimbangkan dengan salah satu hal yang sedang ditawarkan oleh amalan. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan salah seorang ahli, bukan hanya beliau membantu di amalan, tetapi beliau itu juga banyak mengembangkan produk-produk, program-program di bidang keuangan yang akhirnya banyak manfaatnya bahkan sampai sekarang. Nah, mari kita lihat profil beliau, tapi sebelum itu selain nanti saya akan membicarakan profil beliau, kita akan membacakan beberapa hal berkaitan dengan aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama, sehingga akhirnya acara malam ini itu bisa memberikan manfaat yang banyak buat kawan-kawan yang lain. Oke, jadi kawan-kawan, profil pembicara kita pada malam hari ini, beliau Dr. Insinyur Iwan P. Poncowinoto, MMCFP, Certified Financial Planner, dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada malam hari ini juga. Jadi nanti kawan-kawan, ini menariknya, beliau selain di bidang akademis sangat mumpuni, beliau juga praktisi yang banyak memberikan manfaat yang mungkin nanti akan saya ceritakan sedikit profil beliau sehabis ini. Dan beliau juga sudah bersama kita, kawan-kawan mungkin yang saat ini menggunakan mode view sudah bisa melihat juga Bapak Iwan. Kita ada yang bilang, Assalamualaikum Pak Iwan, gimana kabarnya Pak Iwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya kita panggilnya Pak Iwan, Om Iwan, atau apa nih Pak Iwan? Eyang Iwan. Eyang Iwan. Tapi yang gini dia finisher maraton. Waduh, agak yang lain aja nggak kayak gitu. Jadi soalnya cucu saya udah kuliah di FEB UGM loh. Cucu udah kuliah ya Pak Iwan ya. jadi panggil Eyang cocok lah. Cocok lah, Yang Iwan. Siap Pak Iwan atau Yang Iwan, dan kawan-kawan, mungkin kawan-kawan pernah melihat, mendengar beliau, tapi mungkin biar saya menceritakan atau membacakan sedikit profil singkatnya beliau. Beliau ini kalau misalnya di manajerialnya, beliau itu Pak Iwan ini Direktur Utama PT Jam Sostek, kalau saya tidak salah Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan beliau juga pernah di Direktur Utama PT Dana Reksa Investment Management. Beliau juga di Direktur PT Bank Papan Sejahtera dan Senior Vice President di PT Lipo Bank. Jadi mungkin kawan-kawan yang berada di bidang keuangan sudah sangat memahami berbagai macam layanan di bidang keuangan itu erat kaitannya dengan beberapa perusahaan-perusahaan keuangan yang berada di Indonesia ini. Nah, beliau alhamdulillah memiliki pengalaman dan juga keilmuan berada di sana, dan pengalaman manajerial beliau ini akhirnya mengantar beliau sampai sekarang. Nah, beliau juga pelopor reksadana dan prinsip syariah. Kalau misalnya kawan-kawan mungkin senang mendengar, oh ada yang konvensional, ada yang syariah. Beliau juga di sini menerbitkan reksadana KIK pertama di Indonesia, menerbitkan reksadana syariah pertama di Indonesia, dan juga pendiri Jakarta Islamic Index dan pelopor penerapan prinsip di pasar modal. Jadi
Sehingga kira kawan-kawan yang mungkin nanti akan ada yang bertanya atau mempertimbangkan di bidang syariahnya bagaimana dan segala macam. Nah, ini rangkuman keseluruhan pengalaman pemahamannya beliau. Nah, coba kita lihat sedikit lagi. Sebelum kita ngobrol langsung sama Eyang Iwan, di sini kawan-kawan diharapkan untuk bisa men-scan QR code di bawah ini. Jadi kehadiran peserta webinar di awal sama di akhir itu akan krusial kawan-kawan. Selain kawan-kawan bisa mendapatkan nanti diskon 75% untuk cek credit score kalau saya tidak salah, dari tim marketing sudah mempersiapkan hal tersebut, dari tim amal juga sudah mempersiapkan hal tersebut. Tetapi yang paling penting itu adalah buat yang akan mengambil kredit bijak karyawan, ini salah satu juga hal yang sangat krusial, karena memang di amalan juga bukan hanya sekedar menawarkan program, tapi juga kita melakukan pendidikan semacam ini, sehingga akhirnya penting buat kawan-kawan untuk menghadiri, dan salah satu bukti kehadirannya itu adalah melalui scan QR code di bawah ini. Jadi buat kawan-kawan yang sedang menonton kita, silakan scan, atau enggak bisa langsung di Bitly di bawahnya ada absensi webinar cicilan meledak. Nah, di situ sehingga akhirnya kawan-kawan bisa langsung klik. Meledak ya kawan-kawan, bukan meledek ya. Nah, jadi meledak, absensi webinar cicilan meledak. Oke. Nah, saya rasa cukup untuk QR code-nya kawan-kawan. Nanti kita akan ketemu lagi QR code di bagian akhir. Jadi penting buat kawan-kawan untuk melakukan scan di awal ini. Oke, baiklah, kita lihat pesertanya sudah. Baik, kita akan masuk sedikit di peraturan webinar sebelum kita akan langsung ngobrol sama Eyang Iwan. Yang pertama itu adalah keterlibatan dan etika partisipasi. Jadi kami menghargai keterlibatan aktif dan etika peserta selama webinar. Jadi harap menjaga komunikasi yang sopan dan menghormati semua peserta serta pembicara, sehingga kita benar-benar bisa menangkap intinya itu apa sih keilmuan sekarang, yang harapannya bisa untuk mungkin membantu kawan-kawan terutama yang saat ini mendapatkan tantangan keuangan di dalam kehidupannya. Dan untuk keamanan dan keteraturan, kami menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keteraturan selama sesi webinar. Tindakan yang mengakibatkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi peserta lain itu sangat tidak diperkenankan. Nah, untuk kredibilitas informasi, peserta diharapkan memberikan dan menerima informasi yang kredibel selama webinar, hindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dan keterbukaan pertanyaan dan diskusi, kami menyambut pertanyaan dan diskusi yang relevan dengan topik di sesi tanya jawab, supaya kita bisa berdiskusi memang topik by topik, sehingga akhirnya kita bisa memahaminya dengan baik. Dan yang kedua, peserta diundang untuk menggunakan fitur pertanyaan dengan bahasa yang jelas dan sopan. Buat kawan-kawan mungkin yang belum terbiasa untuk fitur pertanyaan, di sebelah kanan itu kalau saya tidak salah ada, kawan-kawan bisa ada activities di sana. Di sana kawan-kawan bisa ada yang gambarnya bulat, kotak, segitiga. Nah, di situ ada Q&A. Nah, kawan-kawan bisa tulisannya Q&A, di sana kawan-kawan bisa tes ask question. Nanti di sana kawan-kawan bisa langsung ngecekin kira-kira mau nanyain apa. Nah, kawan-kawan bisa. Keuntungannya lain ketika kawan-kawan menggunakan fitur ini adalah kawan-kawan ketika misalnya nanti ada keluar masuk atau apa, fitur pertanyaan ini akan tetap merekam pertanyaannya kawan-kawan. Jadi sehingga kita bisa melihat selama hal tersebut bisa ditayangkan ketika kawan-kawan memasukkan pertanyaan di sana. Oke, baiklah, hak cipta tanpa izin, perekaman atau penyebaran materi webinar tidak diizinkan, dan peserta diminta untuk menghormati hak cipta semua materi yang disajikan selama webinar. Dan untuk penegakan aturan, penyelenggara berhak mengambil langkah penegakan aturan jika ditemukan pelanggaran, dan ini bisa mencakup penghapusan peserta yang melanggar aturan. Harapannya sih ini tidak ada, jadi kawan-kawan benar-benar kita pengen belajar bareng-bareng di sini. Dan umpan balik yang konstruktif, kami mengapresiasi umpan balik dan evaluasi konstruktif selama webinar. Kontribusi positif membantu kami meningkatkan kualitas acara mendatang. Jadi sehingga kawan-kawan juga berkontribusi aktif untuk bisa memberikan masukan biar acara webinar ini akan menjadi lebih lebih seru dan bisa mendapatkan inti lebih enak. Dan aku ingatkan kawan-kawan sebelum nanti Pak Iwan akan berbicara, tujuan webinar ini dirancang untuk pemohon program KBK atau mereka yang sedang mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan KBK, kredit bijak karyawan. Program ini memungkinkan Anda untuk mengurangi cicilan bulanan itu sebesar sampai 70-90%. Dan kredit bijak karyawan ini diciptakan untuk memberikan konsumen Indonesia satu kali kesempatan untuk mengakhiri siklus gali lubang tutup lubang. Mungkin bagi kawan-kawan yang berjuang di bidang keuangan, terutama di bidang menyelesaikan
utang mengetahui dengan gamblang ada siklus yang disebut namanya gali lubang tutup lubang. Nah, nanti bagaimana KBK ini bisa membantu kawan-kawan, nanti kita akan ngobrolin bareng-bareng. Nah, yang buat kawan-kawan perlu paham, ini butuh waktu 10 tahun bagi Amalam itu untuk berbicara dengan bank-bank dan akhirnya berhasil memulai program kredit bijak karyawan ini. Oke, jadi untuk memastikan bahwa program kredit bijak karyawan akan berjalan dalam jangka waktu yang lama dan terus akan membantu ribuan peminjam di Indonesia untuk mengambil kembali kendali atas keuangan mereka, kami membutuhkan komitmen semua pendaftar program ini untuk membayar pinjaman dan berhenti mengambil pinjaman baru yang tidak mampu dibayar. Karena memang penting untuk kita biar bisa selesai dan habis itu tetap menjalankan kehidupan dengan normal tanpa kita harus menambah-nambah lagi sehingga akhirnya membebani kita lagi. Jadi setiap peminjam KBK harus bertanggung jawab tidak hanya untuk laporan kredit mereka sendiri, tetapi juga turut memastikan keberlangsungan program ini, kredit bijak karyawan, dalam jangka panjang supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati program ini. Jadi bukan hanya kawan-kawan yang sudah mendapatkan ini bisa menikmatinya. Harapannya kita makin banyak orang. Oleh karena itu, mohon dengarkan dengan seksama webinar ini, karena kami ingin membantu Anda untuk sukses dalam mengatur keuangan dan kehidupan Anda. Oke, kayaknya yang materi ini yang akan lebih paham itu tuh langsung dengan Pak Iwan. Pak Iwan, kami mohon bantuannya untuk bisa mencerahkan kami semua tentang topik ini, Pak Iwan. Mungkin mulai dari mengenal berbagai jenis pinjaman dan pembiayaan, tapi secara umum juga tentang bagaimana sesuai dengan tujuan webinar ini cara turunkan cicilan bulanan yang meledak. Silakan Pak Iwan. Makasih Mas Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tapi semangatnya pagi. Walaupun udah malam, semangatnya pagi. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ya tadi Mas Genta bilang suruh pakai bahasa Indonesia yang baik ya. Tapi sebenarnya yang penting asal sopan aja lah. Dengan bahasa yang gaya anak muda juga boleh. Ya. Gaya kolonial kayak saya juga boleh. Oke. Dan kalau saya punya line ada gangguan, tolong Mas Genta apa siapa gitu ya biar saya sadar bahwa itu ada gangguan. Oke, lanjut silakan. Jadi kita akan mengenal berbagai jenis pinjaman dan pembiayaan. Orang banyak yang tidak paham bahwa sebetulnya pinjaman atau pembiayaan itu ada aturan-aturan yang berbeda gitu. Nah, satu yang pertama kali adalah fungsinya. Waktu orang mengambil pinjaman dari bank ataupun dari pihak yang lain, bank yang lain, ada yang namanya berupa fasilitas. Artinya apa? Bank bilang, Mas Genta silahkan pakai fasilitas kami ini, yang di mana Mas Genta bisa mengambil pinjaman sewaktu-waktu kapan Mas Genta mau, tapi kita kasih limitnya. Dan kita kasih jangka waktu pembayarannya. Jadi kita bilang katakanlah limitnya 20 juta atau 50 juta. Setelah dipakai buat pinjaman tersebut harus dibayar dalam waktu 30 hari misalkan, 45 hari, terserah gitu. Nah, biasanya ini terkait dengan proses pembayaran yang kita kenal sebagai credit card. Dulu namanya bukan credit card, dulu namanya charge card. Jadi dulu itu orang kalau pakai kartu ini, yang pertama kali ada namanya Amex ya, American Express, itu orang membeli barang dengan kartu, memakai fasilitas kartu tersebut, kemudian atau ke restoran, kemudian bank, misalnya Amex, akan mendebit depositonya kalau pada tanggal yang ditentukan orang tersebut tidak membayar. Gitu. Nah, jadi semua orang harus membayar lunas seperti itu. Nah, lama-lama timbul kebutuhan yang lain. Datang namanya Visa sama Mastercard yang kemudian menawarkan boleh kok dicicil dengan kemudian diberikan lagi pembayaran minimum sekian gitu. Sehingga yang tadi yang namanya charge card itu menjadi credit card. Waktu itu belum ada yang debit card. ATM masih jarang banget tuh. Ya sorry ya teman-teman mungkin masih muda-muda banget. Kalau saya kebetulan umurnya udah tahun ini bakal 70 nih, kalau saya sampai tanggal lahir saya 70 di tahun ini. Jadi saya pernah merasakan pakai kartu Amex itu yang harus dipakai kayak setrikaan gitu, terus tanda tangan. Ya. Terus yang kedua, ada juga pinjaman yang tanpa agunan. Pinjaman ini beda sama yang pertama tadi.
pinjamannya jumlahnya tentukan di muka dan diambil sekaligus. Jadi katakanlah saya ambil pinjaman berapa? 25 juta. Oke, diambil sekaligus. Nggak pakai jaminan. Tapi jaminan, bayar kembali secara cicilan. Dan cicilannya tertentu tetap. Karena ini nggak ada jaminan, jumlahnya diambil sekaligus untuk sesuatu, maka biasanya tentukan jangka waktunya. Biasanya jangka waktunya nggak terlalu panjang. Kalau kepanjangan kan repot juga, nggak ada jaminan kan kalau ada apa-apa orang yang ngabur susah. Ya. Beda sama tadi fasilitas jelas-jelaskan sekali tiap bulan ditagih segala macam. Nah, yang ketiga adalah pinjaman sama seperti yang kedua tadi, tapi ini tulisannya salah tuh, bukan dengan rumah. Secure tuh dengan agunan. Sorry maaf ya, kadang-kadang orang ngetik juga waktu ngetik dia ada telepon dari rumah kali. Telepon rumah aja, maksudnya bukan jadi dengan rumah. Oke, ini pinjaman dengan jumlah tertentu sama kayak pertama tadi, diambil sekaligus juga, ya. Tapi harus ada jaminan atau agunan tertentu, ya. Jadi ada beda antara jaminan sama agunan. Kalau agunan itu barangnya ada, ya, yang dijadikan agunan. Sedangkan kalau jaminan itu bisa pakai jaminan pribadi. Misalkan Mas Genta ngambil kredit, terus saya menjamin sama bank, saya bilang, saya kasih jaminan, kalau Mas Genta tidak bayar, saya yang bayarin gitu. Baik ya saya kasih jaminan. Itu begitu. Nah, dibayar kembali juga secara cicilan. Nilai cicilannya bisa tertentu ataupun tetap, ya. Ada aturannya lah sebenarnya, bukan tetap persis sama, tapi ada sesuatu kesepakatan. Jadi tiga ini beda semua. Yang satu fasilitas dipakai buat beli barang segala macam, transaksi kapan aja boleh, ada limit maksimumnya. Yang kedua, dikasih uangnya, silakan pakai buat apa gitu, terserahkan, tanpa jaminan, bayarnya nyicil. Yang ketiga, dipakai buat sesuatu, biasanya sesuatu itu yang kemudian dijadikan agunan. Misalkan untuk rumah, untuk mobil, semacam itu. Nah, ini tiga ini beda-beda semua. Nah, bedanya apa? Yang pertama itu transaksinya bisa sewaktu-waktu. Jadi nggak ketahuan diambil kapan, sehingga bank harus siap untuk membayar itu. Akibatnya bank harus menyediakan likuiditas untuk itu. Sehingga buat bank ini berat, sesuatu yang lebih berat, maka bunganya atau bebannya akan tinggi. Yang kedua, udah ketahuan kapan diambilnya, udah ada perjanjian untuk bayarnya kapan, segala macam, tanpa agunan, karena itu bank harus meyakinkan dulu, ini orang punya karakter yang bagus apa enggak, gitu. Ya, di dalam kredit itu ada 5C, ada karakter, ada capacity, ada condition, collateral. Ya. Nah, ini yang pertama itu karakter. Kemudian yang ketiga, yang saya bilang tadi, sudah ada agunannya. Jadi ada barang yang dibelinya, ketahuan. Sehingga kalau ada apa-apa, biasanya pinjamannya tidak seharga barangnya. Katakan harga barangnya 100 juta, pinjamannya mungkin 80 juta. Sehingga kalau ada apa-apa, disita barangnya, kemudian dijual, masih ada allowance buat bank untuk menjaga kalau ada risiko. Itu bedanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang agunan apa aja? Tadi saya bilang kan ada rumah, ada mobil, ya, atau kendaraan atau motor lah, sama aja. Jadi jelas pengadaannya. Rumah jelas rumahnya, kendaraan jelas kendaraannya. Nah, ada juga yang pengadaannya agak bebas gitu. Jadi ini katakanlah buat pengadaan barang A, tapi yang dikaitkan agunannya B. Nah, ya, jadi rumahnya yang diagunkan, tapi dia pakai buat katakanlah beli handphone, beli whatever lah yang mau itu, ya. Nah, jumlahnya tertentu kalau yang rumah sama kendaraan menurut nilai harga kendaraannya atau rumahnya. Sedangkan kalau yang multiguna jumlahnya tertentu menurut kemampuan membayar. Lain jadinya, ya. Kalau di sana gimana barangnya, kalau di sini kamu tuh punya kemampuan seperti apa, gaji kamu seperti apa, penghasilan kamu seperti apa. Semuanya diambil sekaligus pada awal. Ya. Yang pertama dari rumah jadi jaminan, yang kedua dari jaminan, yang ketiga jaminannya kadang-kadang rumah, kadang-kadang penghasilan. Jadi orang-orang yang kayak katakan guru, pegawai negeri, segala macam itu
SPK, surat keputusan sebagai pegawai negeri itu yang dikatakannya diagunkan. Sebenarnya maksud diagunkan gajinya dia kan masuk ke bank tersebut. Sehingga kan lewat bank tersebut, sehingga bank bisa langsung ngambil cicilan yang perlu dibayarkan itu. Ya. Nah, yang pertama karena rumah jangkanya panjang. Dulu sih nggak sampai 25 tahun. Waktu saya pertama kali Bank Papan, itu 15 tahun tuh udah panjang itu dulu tuh. Tapi makin lama orang harapan hidup yang makin panjang, terus kemudian juga masa kerja makin panjang. Dulu orang umur 50, 52 udah pensiunan. Sekarang saya umur 69 masih kerja. Jadi makin panjang gitu. Nah, kemudian karena panjang, cicilan bulannya bisa nilainya tetap atau meningkat bertahap. Tapi karena panjang, kadang-kadang kan kondisi pasar kan berubah-ubah. Sehingga ada beberapa lembaga keuangan atau bank yang memberikan namanya floating. Jadi bisa, mungkin pernah dengar dulu, tahun 88 tuh ada krisis keuangan, 95 juga ada, sekitar 97 ada gitu. Waktu itu bunga tuh naik tinggi. Ya, yang floating, ini bunga KPR-nya bisa, wah, meledak gitu, nggak keruan gitu. Nah, kalau mobil ataupun motor, karena mobil motor tersebut kan bisa berkurang nilainya, bisa istilahnya terdepresiasi ya, harganya turun lagi. Sedangkan kalau rumah kan harganya naik terus. Sehingga ada jangka waktunya yang lebih pendek, kemudian dia sudah tetapkan dari awal, selama katakanlah 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, segini, titik. Nah, karena itu mereka harus mengatur, jangan sampai ini orang tengah jalan mau berhenti, mau lunasin, sehingga dikasih namanya penalti kalau ada pelunasan lebih awal. Ya. Nah, sedangkan kalau yang tadi multiguna, karena dilihat dari penghasilan, maka jangka waktunya tergantung pada banknya. Banknya merasa orang dengan penghasilan semacam ini atau dengan pemberi kerja seperti ini seperti apa. Jadi misalkan dia self-employed ya, punya usaha sendiri, ya, punya startup segala macam, tentu akan jangka waktunya lebih pendek. Kalau dia katakanlah kerja di perusahaan yang bagus, yang jelas, yang sudah lama, karyawannya banyak, ya akan lebih panjang. Dia kerja di BUMN, mungkin dia lebih panjang dikit. Dia kerja buat pemerintah, udah 10 tahun lebih di sana, ya bisa panjang lagi. Jadi ini, sehingga tidak heran kalau kadang-kadang multiguna bisa lebih panjang daripada kredit kendaraan. Karena multiguna yang dilihat penghasilannya. Kalau kendaraan itu lihat kendaraannya. Ya, kendaraan kan biasanya 5-10 tahun kan udah bubar. Sedangkan kalau orang kerja kan banyak juga orang yang kerja terus-terusan tempat yang sama lebih dari 10 tahun. Zaman dulu ya, zaman sekarang agak jarang ya. Zaman dulu sih wah, orang-orang setia banget sama perusahaannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya kredit yang tanpa agunan nih, ya, tanpa agunan. Ada yang namanya KTA. Ini nama KTA itu akibat membuat seakan-akan semua yang lain bukan kredit tanpa agunan, bukan. Kredit KTA itu gini ceritanya. Dulu orang tuh ngambil katakanlah kartu kredit atau ngambil yang lain, multiguna segala macam. Terus kemudian dia lihat ini orang rupanya punya sisa tagihan sekian, mau dirubah menjadi cicilan. Bisa bikin KTA. Jadi dia bikin kredit seperti yang multiguna, tapi tanpa agunan. Gitu. Jangkanya ya karena tanpa agunan juga biasanya lebih pendek, 1 sampai 5 tahun. Ya. Dan cicilannya bulanan. Nah, karena tanpa agunan dan juga tadi ini makanya yang nggak ada penghasilan yang dipegang, makanya beban bunganya lebih tinggi. Karena apa? Resikonya lebih besar. Makin besar resiko, maka bank harus menyisihkan sebagian daripada pendapatannya untuk menjaga untuk orang-orang yang tidak bayar. Gitu. Jadi dibebankan bunga lebih tinggi. Dalam hal ini, orang yang rajin bayar itu menjadi seakan-akan mensubsidi orang yang nggak bayar. Seakan-akan gitu. Karena itu bank harus pintar-pintar nyari gitu. Nah, belakangan, kalau tadi yang KTA itu katakanlah dia punya tagihan di kartu kredit ada 15 juta. Sekarang mau dikeluarkan dari kartu kredit tersebut dijadikan KTA sehingga kartu kreditnya bisa jalan lagi mulai dari 0 gitu, jadi lebih besar lagi. Itu seperti itu. Nah, kemudian orang-orang bank aja pintar-pintar pikir,
apa nggak saya bikin yang lain aja ya? Saya bikin cicilan 0%. Sehingga yang katakanlah beli HP, sekarang HP kalau anak muda kan pakainya tuh Apple tuh ya, iPhone segala macam. Saya nggak pernah pakai gitu, saya selalu pakai yang HP yang murah-meriah. Nggak pernah yang HP 5 juta, di bawah 5 juta. Nah, dikasih bilang, kamu beli dengan pay later atau cicilan 0%. Sebetulnya ini sama seperti pinjaman kartu kredit dan pindahkan jadi KTA, sama persis. Cuma dia bikin dalam bentuk program yang langsung di dalam produk yang bersangkutan, produk katakanlah kartu kredit tadi. Gitu. Ya. Jadi sama tanpa jaminan, jangka waktunya juga dilihat secara umumnya, dia bilang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau kita belanja kadang dikirimin tuh di WhatsApp atau di email ataupun di SMS, jarang SMS rata-rata WhatsApp atau email. Bapak baru konfirmasi Pak Iwan belanja ini katakanlah beli komputer 10 juta gitu. Apakah mau dicicil 0% sampai sekian bulan, kalau lebih sedikit kan. Nah, di sini apa yang terjadi teman-teman sekalian? Banknya pinter nih, pinternya gini. Sekarang kan Anda mungkin uangnya nggak cukup. Jadi Anda akan mencari cicilan. Akibatnya apa? Ada kemungkinan nanti akan tertunggak cicilannya kan. Sehingga kena bunga, kena denda. Nah, jadi di sini bank itu seakan-akan mendorong Anda untuk spend dan kemudian menyisihkan lebih banyak dari uang Anda lagi buat bayar cicilan. Gitu. Nah, jadi ini sebetulnya ada sedikit berbahaya lah sebetulnya. Jadi saya setelah perhatian ini, saya pikir wah sebaiknya orang-orang hati-hati, jangan pay later. Nah, saya juga berharap suatu ketika bank nanti punya tuh hitungannya. Anda sekarang udah segini saldo pinjamannya, kalau dengan pakai ini nanti akan seperti ini, sehingga Anda nanti akan bayar dalam sekian bulan jadi seperti apa, biar tahu. Nah, yang ketiga di dalam tentang agunan ini, ada yang namanya pinjaman online. Wah, yang hore, rame, hore, hebat, ini online. Ini pinjaman yang seperti orang seakan-akan ngasih duit. Ya. Jadi jumlahnya ditentukan oleh si pinjolnya. Nah, tapi nanti untuk kita bahas, kita tahu deh. Sebenarnya ini namanya bukannya pinjol yang kasih pinjam. Jadi kalau kamu ada Genta, ya, memberikan dana Genta, memberikan pinjol ini. Dana Genta itu hanya platform. Yang ketemu di sana adalah si nasabah yang perlu uang, sama ada nasabah lain yang punya uang. Nasabah lain itu biasanya bank. Lalu situ. Jadi katakanlah bank A, bank B, bank C, pakai dana Genta untuk ngasih pinjaman sama saya. Bisa gitu. Disambil sekaligus pada awal, tanpa jaminan, jangka waktunya pendek, cicilannya bulanan. Tetapi ini, kalau dibandingkan sama yang tadi KTA maupun pay later, ini lebih gila lagi kan. Nggak ada sejarah apa-apa, nggak ada hubungannya, bahkan nggak ketemu orangnya, dikasih pinjaman. Karena itu bunganya sangat tinggi. Ya, Anda semua yang ambil pinjol, tolong nanti Anda bisa minta ke amalan, itu ada FAQ ya, frequency ask question dari OJK. Itu jelas banget tuh ceritanya. Kalau Anda baca itu mungkin Anda kaget. Wah, begini ya. Wah, pantas gua kena gitu. Ya. Jadi cara perhitungannya juga tidak dinyatakan dengan jelas. Kontraknya nggak terlalu jelas gitu. Mereka bikin mudah sekali, tapi ini bunganya tinggi banget. Jadi kalau mungkin mereka jadi katakanlah 23% nggak bayar, nggak apa-apa lah. Saya masih untung karena seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi tanpa agunan ini jangan dianggap ini gampang enteng, bukan. Ini bisa jadi jebakan Batman, bisa yang akhirnya jadi kita lubang terluang gitu. Oke, silakan lanjut. Nah, tadi kan saya bilang proses. Jadi ada 3 kelompok di sini. Pertama, yang kredit jadi bank lembaga keuangan, KPR, multiguna, pemilikan kendaraan dan sebagainya. Di sini nasabah harus mengajukan permohonan, ngisi forum segala macam, banknya adakan analisa.
Kalau rumah tuh segala macam suka namanya BI checking, misalnya zaman dulu. Sekarang tuh namanya SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya namanya credit report. Di dalam sana ada namanya credit score. Ya, nanti Anda kalau bisa nanya sama amalan teman-teman nanti seperti apa ini bisa. Nah, ini apa? Menunjukkan karakter dari orang tersebut berdasarkan pengalaman dia selama 2 tahun terakhir di dalam mengambil dan membayar pinjaman. Kalau itu yang sudah lolos di sana, maka diberikan putusan boleh diadakan proses pengikatannya. Dan untuk rumah segala macam harus secara fisik dari sana, ada notaris segala, wah pokoknya repot bin repot lah. Gitu. Dan ini dilakukan untuk setiap pengambil pemakaian kredit. Jadi kalau dianya maunya beberapa kali, buat seperti itu. Beda banget, repot. Tapi yang ini bunganya akan lebih rendah. Kenapa? Sudah diperhatikan semua. Jadi resikonya tuh sudah lebih kecil. Sehingga mereka bisa bunga yang kecil. Yang kedua, kartu kredit. Prosesnya beda yang pertama. Kartu kredit itu biasanya bank yang nawarin ke kita biasanya. Nawarin, ayo Pak, mau kredit gitu. Ini fasilitas pembayaran bisa dipakai berulang-ulang, saya bilang tadi, fasilitas berulang-ulang. Nah, dia bebankannya annual fee. Kalau seperti Amex zaman dulu atau sekarang kartu kreditnya bank syariah, itu mereka fokusnya di annual fee. Ya. Kalau dilunasin nggak ada bunganya. Ya. Ini mungkin tulisnya bahasa Inggris, kayak bisa itu terbalik. Ya, jadi kalau kita lunasin kita nggak kena bunga. Ya, jadi kalau kita lunasin nggak kena bunga, bayar bunga juga. Tapi juga ada kesempatan untuk tidak lunasin, pakai bayar minimum payment. Minimum payment-nya dulu tuh 10%. 10%, Anda bayangin aja, kalau hanya bayar 10% terus, ada bunga lagi di sana, Anda akan baru melunasin dalam waktu kira-kira 15 bulan. Atau paling nggak 13 bulan. Nah, karena kan 10% kan jadi 10 bulan. Kemudian ada bunga segala macam, sehingga mungkin 12 bulan, cuma 13 bulan baru bisa lunas gitu. Ya. Nah, ini juga kartu kredit punya iming-iming kecil 0% tadi yang saya bilang itu. Ya. Jadi dia tetap ada prosesnya, biasanya tanda tangan gitu. Kadang-kadang sekarang kartu kredit dikirim ke rumah gitu ya, lebih gampang, tapi tetap aja ada prosesnya. Dan prosesnya langsung ke bank. Jadi namanya KYC-nya, Know Your Client itu, Know Your Customer itu lebih teliti. Nah, yang terakhir, yang pinjol itu, ini online, semuanya online, semuanya sangat mudah. Penyelenggara itu yang punya platform, bukan yang kasih pinjaman. Ya. Jadi dalam yang P2P lain ini, peminjam-peminjam sama-sama itu. Dan di sini proses peningkatannya tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Sehingga bisa terkecoh. Itu cerita yang salah satu perguruan tinggi, satu kelompok mahasiswa mau nyari dana buat satu program, terus ditawarin, oh ya kamu ambil aja nih, tanda tangan ini semua nih, nanti dapat ini, beli barang langsung saya beli lagi, sehingga kamu akan dapat uang yang buat dipakai buat sumbang program tersebut. Wah, ternyata nggak begitu. Kenapa? Karena proses pengikatan tidak jelas. Orang mudah terkecoh. Oke? Nah, lanjut. Nah, sekarang saya mau menjelaskan perbedaan antara konsep ya. Nah, nyebutnya gimana terserah lah. Konsep antara pinjaman dan pembiayaan. Ya. Dulu orang suka bercanda antara nikah sama kawin. Nah, ini nggak seperti itu. Ini nggak seperti itu. Ini betul-betul jelas. Kalau pinjaman itu, saya katakan kasih pinjam uang ke Mas Genta. Saya kasih uang ke Mas Genta. Katakanlah 5 juta, kasih 5 juta. Mas Genta tolong bayar dalam waktu 12 bulan. Oke, 12 bulan. Balikinnya berapa? Tentuin. Gitu. Kemudian, Mas Genta mau pakai uang 5 juta buat apa? Terserah Mas Genta. Saya nggak turut campur. Mas Genta awalnya bilang, oh, yang Iwan, saya perlu 5 juta buat beli HP. Ternyata setelah datang bukan buat HP. Dia pakai itu, judi online. Sorry ya, bercanda. Nah, itu saya nggak bisa tahu, dan saya tidak bisa ngatur di pinjaman. Nah, sedangkan kalau pembiayaan,
Mas Genta bilang mau beli HP, maka saya bukan kasih pinjaman uang ke Mas Genta, saya membiayai Mas Genta untuk beli HP, gitu. Jadi kalau nggak dipakai buat beli HP, itu uang nggak keluar. Jadi harus uang keluar langsung beli HP. Ya. Terus kemudian Mas Genta kan jalan HP dah, kayak motor lah. Mas Genta bilang, Yang Iwan, saya mau beli motor 20 juta, uang saya baru 8 juta. Saya nanya dulu sama kita, Mas, kok kamu baru punya uang 8 juta, mau ambil uang 20 juta? Tergesa-gesa tuh dari setan loh. Lalu kita bilang, wah nggak gitu, Yang. Saya kalau pakai motor yang 20 juta ini, saya biaya transportasi saya berkurang. Saya bisa pakai buat kegiatan lain-lain, produktif saya meningkat. Oke, saya bilang, kalau begitu, Mas, kamu dapat untung dong. Iya. Nah, sekarang untung kamu dalam waktu katakanlah 3 tahun berapa? Hitung dong, hitung. Sekarang dari untung kamu itu, mau nggak kamu bagi saya? Iya. Kan kamu dapat untung gara-gara kasih uang 12 juta. Mau, oke. Nah, sekarang berapa kamu bagi? Nah, kita hitung untuk 3 tahun, berapa baginya itu, ditambahkan ke 12 juta, kemudian dibagi 36. Itu cara ngitungnya. Gitu. Karena itu namanya pembiayaan. Ya, yang syariah itu selalu harus pembiayaan. Bukan hanya barang, juga bisa jasa. Ya. Jadi bisa itu. Prinsip dasarnya itu. Tapi sekarang kalau kita ngomong, kita semua sama-sama pinjam, sama kredit lah. Hanya Anda paham bahwa sebetulnya prinsipnya, konsepnya berbeda. Oke, lanjut. Nah, jadi yang syariah itu harus ada barang atau jasa atau suatu transaksi niaga yang akan dibiayai. Bagi hasilnya misalkan manfaat yang diperoleh nasabah karena pengadaan barang atau jasa tersebut atau karena melakukan transaksi niaga tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini kalau barang itu yang digunakan katakanlah bayarnya pakai gaji tapi buat beli motor gitu ya, bukan dari hasil motor, boleh juga tuh yang konsumen ya. Nah, minimum bagasi tidak akan dibuka. Kemudian cicilan pembiayaannya selama katakanlah 36 bulan, selama 60 bulan, selama 120 bulan, 180 bulan, ya 15 tahun, 8 bulan. Itu boleh ya ditetapkan di muka, tidak berubah. Tidak harus hanya angkanya sama, katakanlah cicilan 3 juta terus enggak, bisa juga 5 tahun pertama 3 juta, terus 5 tahun kedua katakanlah 3,6, 5 tahun ketiganya katakanlah 4,5 gitu. Bisa begitu. Ya, jadi kita nol, tapi udah jelas di muka. Jadi nggak khawatir, tahu-tahu naik floating, wah nggak gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat tadi ada pinjaman yang namanya fasilitas, ya itu umumnya dipakai buat belanja segala macam. Problemnya di sini kadang-kadang kita tidak tahu sisa tagihan kita berapa. Waktu kita pegang itu kartu membelanja, kita tidak luar kepala sisa tagihannya berapa. Kita juga nggak tahu apakah ada yang cicilan yang pay later yang belum dimasukkan ke dalam tagihan karena belum waktunya ditagih. Nah, yang seperti ini memang mudah kita pakainya, tapi resikonya tinggi. Ya, nggak tinggi banget, tapi lumayan tinggi lah. Sehingga akhirnya bank memberikan beban. Tahu nggak bunganya berapa? Bunganya itu di atas 40% loh. Jadi kalau kamu naruh deposito dapat 6%, ya. Ini bunganya itu 6 kalinya dari bunga deposito. 36%, 40% gitu. Tapi kamu nggak ngerasa. Kenapa? Angkanya kecil tiap bulan, beban kecil katanya gitu. Dan dia nggak bilang angkanya berapa. Belum lagi kalau terlambat kena denda. Ya, satu. Jadi ini mudah, bisa dipakai misalnya dikasih tambahan bisa cicilan 6 bulan, 12 bulan 0%, tapi mudah banget jadi FOMO dan segala macam tuh mudah banget gitu. Harus hati-hati ya. Kemudian juga di sini memang tanpa agunan. Tapi kan juga ada si itunya penagih hutangnya itu kan repot juga itu. Oke. Nah, yang kedua pinjaman yang tanpa agunan. Ya.
Nah, kalau ini barang yang dibeli umumnya jelas. Umumnya jelas, barang yang beli jelas, itu kecuali kalau dia berikan yang kayak pinjol. Nggak terlalu jelas. Jadi, kalau kita lihat yang dengan apa tanpa agunan ini, ada yang berdasarkan pada gaji kita, ada yang berdasarkan dari pengalaman pembayaran dengan pihak bank tersebut, ada yang berdasarkan sesuatu yang namanya AI gitu. Jadi cuma kasih nomor HP, terus kemudian kasih nomor KTP, foto KTP sambil muka gini kasih lihat gitu, dia tentukan, oh kamu dapat 5 juta gitu. Dapat dari mana? Emang di jidatnya tulisan nih 5 juta, 10 juta, nggak ada gituan. Nah, dia punya suatu metodologi berdasarkan katakanlah kita tahu dari nomor sekian itu tagihan apa kartu teleponnya seperti apa, ya, sudah berapa lama teleponnya dipakai, sehingga dari situ dia kasih, sehingga dia kasih katakanlah yang ini 5 juta, ini 10 juta gitu. Nah, itu sedangkan kalau mobil ataupun motor ataupun rumah jelas apa yang mau dibelinya, ya. Jadi yang dengan agunan. Ada juga agunan yang untuk multiguna. Ini juga agak berbahaya. Kenapa? Karena bebas pemakaian buat apa. Tapi yang multiguna itu banyak untungnya. Karena apa? Karena ada yang jadikan agunan, kemudian biar jangka waktunya panjang. Beda banget sama pinjol. Pinjolnya ngomong bulanan, nggak sampai 12 bulan rata-rata. Sedangkan kalau yang KPR, kredit mobil, multiguna itu, KPR itu bisa sampai 25 tahun. Mobil ya 5 tahun, tapi biasanya kalau bagus diperpanjang lagi tuh. Dia nawarin lagi. Saya berapa kali, mobil saya tuh sampai 10 tahun, 3 kali diperpanjang. Ya. Tawarin, sampai saya bilang, udah deh, saya udah bosan ditawarin mulu. Soalnya dia maksa nawarin itu. Nah, sedangkan kalau multiguna, sekarang tuh bisa sampai 10 tahun. Bisa sampai 15 tahun sebetulnya juga. Kalau kita memang pengalaman kerja kita bagus, kita punya apa namanya credit score-nya bagus gitu, ya. Jadi masing-masing punya kewajiban dan beban yang sesuai dengan jenis pinjamannya dan resiko yang ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman. Gitu sepertinya. Ya. Pinjol itu berapa tahu nggak? Pinjol itu boleh membebankan sampai 100% dari pinjaman kita. Boleh totalnya. Wah, jadi waduh, dibilang 0,1% itu per hari, bukannya total per hari. Coba dihitung semua, kalau di compounded wah nggak keru-keruan tuh, ya. Jadi tolong Anda kalau mau ini pelajari cara perhitungannya, cara menghitung apa bebannya, seperti apa cara penagihan segala macam, ya. Jadi kalau Anda tidak paham bahaya. Ya, karena itu orang suka bilang masalah di Indonesia ini literasi pemahaman akan produk jasa keuangan itu masih rendah, padahal inklusi ataupun akses atas jasa keuangan itu tinggi sekali. Ya, jadi literasinya itu nggak sampai 50%, inklusinya bisa di atas 80%. Oh, bahaya banget. Itu ibaratnya ngasih pesol ke anak kecil gitu. Dia pengen dodor, temannya mati gitu. Dia nggak tahu bahwa itu kalau pecah itu bisa orang mati, dia nggak tahu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus yang kejadian nih, jadi nanti kita bisa bahas lagi, tapi saya kasih ada 4 kasus yang kita coba bahas sebagai ilustrasi aja. Ya. Aslinya ada, tapi yang saya kasih namanya tidak persis seperti itu. Nah, di dalam, kalau kita ngomong sekarang perjuangan kredit, itu ada yang namanya tadi BI checking. Sekarang namanya di OJK SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya credit report. Di sana ada yang namanya credit score. Credit score itu kayak apa nilai ujian kamu lah gitu. Ya, ujian berapa? Jadi credit score itu ada angka, nggak usah pikir deh kenapa angkanya seperti itu. Yang penting angkanya ada klasifikasinya, ya dari A sampai whatever lah gitu. Nah, ada warnanya biasanya. Kalau yang merah ya masih susah lah. Yang hijau bagus, yang kuning tengah-tengahnya itu. Nah, credit score ini dia apa?
Jadi semua bank oleh BI, semua pemberi pinjaman lah, macam-macam bank, termasuk ya multifinance segala macam, oleh BI disuruh harus memberikan laporan ke satu database, ya. Nah, sekarang yang megang OJK. Nah, dari data tersebut diambil data 24 bulan terakhir. Jadi 2 tahun terakhir. Kemudian dari sana dilihat seperti apa pemakaian maupun pembayaran sama sisa saldo. Jadi yang muncul sana saldonya berapa, dia sudah bayar berapa, gitu. Kalau dia nunggak, dia canggih sana juga. Jadi yang bagus kredit skornya dianggap ini orang tuh, wah ini punya karakter dan punya kapasitas yang bagus. Karena itu saya bisa kasih sama dia, sebagai bank itu, pinjaman jangka lebih panjang atau bunga lebih rendah. Akibat dua hal tersebut, jangka lebih panjang dan bunga lebih rendah, atau dua-duanya jangka lebih panjang dan lebih rendah, akibatnya cicilannya selama jangka waktu itu menjadi kecil kan. Gitu. Nah, tapi orang yang sudah kena pinjol, kredit kartu, ada KTA segala macam, terus nunggak, kredit skornya rendah, waktu dia minta, nggak dikasih jangka panjang. Aduh, jangkanya pendek, bunganya juga lebih tinggi. Sehingga akhirnya cicilannya juga lebih tinggi. Bahkan mungkin nggak dikasih kredit. Gitu. Sehingga akhirnya dari yang tertunggak ini tambah nggak bisa dibayar. Gitu. Ya. Nah, jadi jumlah pinjaman, saldo yang tinggi maupun tunggakan itu akan menurunkan kredit skor. Ya. Jadi makin jelek skornya. Nah, kemudian ada namanya debt burden ratio. Jadi rasio cicilan debt terhadap pendapatan, yang burden menjadi beban di pendapatan. Ya. Nah, dia menunjukkan berapa besar pendapatan bulanan yang digunakan untuk membayar pinjaman. Misalnya pendapatan 10 juta, dan pinjaman 3 juta, katakanlah dia sedang mengajukan permohonan baru untuk pinjaman baru 1 juta, maka debt bearing ratio-nya menjadi 4 juta terhadap 10 juta, 40%. Nah, makin tinggi debt bearing ratio, maka makin berat kan orangnya. Ya. Jadi peluang untuk mendapatkan pinjaman baru akan meningkat bila debt bearing ratio Anda lebih kecil dari 30%. Kenapa 30%? Sebetulnya gini lah, ya. Angka itu bukan angka sakti, bukan angka keramat, bukan. Kalau Anda punya penghasilan, wajarnya kalau Anda hemat, setengah dari penghasilan Anda pakai buat biaya hidup Anda. Sisanya setengah lagi bisa untuk masa depan. Ya, salah satu masa depan adalah mengambil pinjaman untuk beli rumah segala macam. Ataupun mungkin Anda karena suatu masalah cash flow, ada gangguan sedikit, Anda bukan pinjaman. Nah, jadi kalau itu pinjaman Anda harusnya kan pasti ambil yang di luar biaya hidup kan. Jadi kalau biaya hidup 5%, maka sih ngasih 5%. Tapi kalau 5% semuanya pakai buat pinjaman, kan rusak dong. Maka dicari angka, ya cari misalkan 30%. Memang diadakan penelitian, tapi penelitian tersebut belum pasti berlaku buat kita kan. Nah, tapi apakah orang yang punya debt bearing ratio lebih dari 50% jelek? Belum pasti. Kalau gajinya dia 500 juta, emang mau makan 250 juta sehari sebulan? Enggak, paling-paling kan ya 40-50 juta lah gitu. Berarti dia masih punya sekian ratus juta yang bisa dipakai buat investasi, buat bayar cicilan segala macam gitu. Jadi ini untuk yang penghasilannya ya termasuk yang menengah ke bawah lah. Tapi yang menengah ke atas angka ini tidak berlaku. Nah, masalahnya sebagian besar yang punya masalah dengan cicilan bulanan yang meledak itu adalah yang penghasilannya biasanya menengah ke bawah, biasanya gitu. Ya. Oke, kita lihat kasusnya. Ini satu kasus, ini satu orang pegawai negeri. Dia punya istri yang ahli di dalam media sosial. Sering bikin macam-macam. Nah, dia waktu itu terpaksa ngambil KPR ya dengan saldo 30 juta dan rumahnya itu 1,1 ya. Kenapa? Waktu itu karena dia untuk pengen bikin suatu usaha yang untuk istrinya. Terus kemudian karena kemarin waktu pas lagi musim pandemi
usahanya dia susah, karena usahanya dia berkaitan dengan orang yang ketemu, ya pertemuan. Jadi kalau orang nggak boleh ketemu, usaha itu nggak jalan gitu. Nah akhirnya dia terpakai kartu kredit, pakai pinjol, meledak. Kartu kreditnya sampai 200 juta, pinjolnya 300 juta. Gitu. Padahal KPR cuma 300 juta. Penghasilan dia sekarang, tadinya 40 juta per bulan waktu dia masih punya bermacam-macam usaha, sekarang balik itu menjadi 20 juta. Gitu. Nah, kalau ada proyek bisa naik. Gitu. Skor kreditnya itu merah. Angka 285 jangan dilihat angkanya deh, karena angkanya itu agak aneh-aneh ya. Pokoknya kata-katanya resiko sangat tinggi. Warnanya merah tulisannya, hurufnya B. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini, gimana Bang bisa mau? Ini bentar dulu. Dia kena merah gara-gara sejak 2020 sampai sekarang, dia terpaksa ambil pinjaman kartu kredit mau pinjol. Yang semua jangka pendek, bunganya tinggi. Makin lama makin menggunung. Nah, kalau dia nggak bisa berhentiin itu, mati dia. Maka dia harus berhentiin. Cara berhentiinnya apa? Dia robah. Kan rumahnya dia itu nilainya 1,1 juta. 1,1 miliar. Ya, 1.100 juta. Pinjaman KPR-nya 300 juta. Kalau dia minta sama bank mau ngasih sama dia 700 juta, terus kemudian karena dia pegawai negeri dapat KMG 200 juta, maka dengan uang 900 juta itu dia bisa melunasin tagihannya yang ada 500 itu dan masih bayar saldo yang 300 juta, masih ada modal 100 juta yang bisa memberikan penghasilan, ya tambahan penghasilan sekitar 10 juta. Sehingga penghasilan dia jadi 30 juta. Nah sekarang kalau dia pakai dengan KBK, maka bisa dapatin cicilan bulanan, ya jangka panjang 12 juta dibandingkan sekarang yang wow puluhan juta. Ya. Jadi sekarang itu dia 58 untuk pinjol, karena pinjol jangkanya pendek banget. Untuk kredit itu dia ada 20 juta per bulan tagihannya, karena kan 5%. Terus kemudian dari KPR itu masih ada 6 juta. Nah, sekarang setelah digabung begini, dia dapatnya 12 juta. Kan enteng jadinya. Memang jangkanya lebih panjang, betul. Jumlahnya bayar juga akan banyak, betul. Tapi kan sekarang bisa napas. Kalau dengan 58 dan 26 penghasilan 20 juta, bukan napas itu, terbenam tuh. Kalau zaman dulu bernapas dalam lumpur, zaman dulu namanya. Sekarang nggak tahu apa namanya lah. Pokoknya anak muda zaman sekarang, saya nggak tahu. Gitu, betul. Itu yang sekarang diperhatikan. Ya, itu contoh pertama. Ini PNS. Contoh yang kedua, yang kedua dulu dong. Oke, kedua itu Rian. Dia karyawan, karena nama karyawan jadi Rian, karyawan. Dia ini masih tinggal di rumah keluarga. Kenapa? Karena mungkin dia anak yang paling kecil atau anak satu-satunya, whatever lah. Pokoknya orang tuanya nggak mau dia keluar dari rumah. Gitu. Nah, terus kemudian suatu ketika rumahnya katakanlah kena bocor atau apa gitu, jatuhan pohon atau apa gitu, sehingga harus nyari duit. Nyari duit itu dia pakai kartu kredit sama pinjol. Tagihannya menjadi totalnya 200 juta, 50 juta sama 150 juta. Gaji dia 27 juta, ya. Tapi tagihan itu 40 sama 5 setiap bulan. Jadi ya kacau kan, habis dong duitnya buat itu, nggak bisa buat hidup gitu. Nah, karena dia karyawan BUMN, maka bank lihatnya juga berbeda dong, perusahaannya cukup stabil. Kemudian istrinya juga bekerja, mereka berdua punya penghasilan total sekian dan istrinya juga bekerja di perusahaan juga gitu. Maka bank bilang oke, bolehlah kita kasih KMG, ya karena dia nggak punya rumah kan, nggak ada KPR, ya udah kredit multiguna aja, jangka 5 tahun sekian itu. Nah dia sama kita ini diaturin, walaupun dia hanya butuh 150 juta itu, ditambahin lagi tambahan untuk punya apa? Punya tabungan, sehingga nanti dia bisa mulai menabung himpun dana untuk uang KPR. Dengan demikian maka walaupun sayang sama orang tuanya, tapi kalau dia masih bisa punya rumah sendiri kan lebih nyaman gitu. Oke, itu Rian.
Oke, lanjut. Sekarang ini Desti, ya katakanlah dia dokter lah, tenaga kesehatan bisa macamnya dokter. Punya KPR yang saldonya 500 juta. Rumahnya itu 1,1 juga kayak nilainya. Gitu. Terus kemudian cicilannya 6 juta per bulan untuk KPR itu. Waktu itu karena ya kadang-kadang kan dokter juga pengen punya sesuatu segala macam, sehingga akhirnya beli ini, beli itu, tagihannya meledak. Jadi 350 juta total tagihannya. Dia dan suaminya punya penghasilan sekitar 40 juta per bulan. Gitu. Nah, jadi sekarang kita rubah KPR-nya, kita pindahkan ke tempat ini, di take over dan top up, dikasih tambah KMG. Ya. Nah, kenapa nggak semuanya di KPR? Karena sebagian maunya akan lebih pendek dibandingkan yang KPR. Dapat cicilan 12 juta per bulan, plus dia punya tabungan sekitar 75 juta. Nah, sehingga dari sini nanti ya, yang dia mau buat hal-hal yang lain tadi, sekarang dia punya sesuatu, dia bisa investasi. Ya. Tapi investasi jangan yang aneh-aneh ya, investasi yang bangsa di saham, reksadana, kayak gituan lah, jangan yang terlalu aneh-aneh. Nah, dia dapat nih gitu. Jadi sehingga kemudian dia punya debt bearing ratio memang masih baru terhadap yang penghasilan 40 juta itu 12 juta ya, itu kan berarti sekitar 30%. Ya, itunya. Oke. Silakan lanjut. Nah, ini terakhir ini guru juga bisa, jangan salah, guru juga bisa. Dia guru di satu sekolah negeri yang cukup ini, suaminya punya usaha gitu. Penghasilan mereka berdua hanya 14 juta per bulan. Ya. Punya rumah yang nilainya 400 juta, dia ambil KPR 200 juta 7 tahun. Waktu dia nggak tahu bahwa KPR bisa panjang, pokoknya dikasih gitu ya dia mau aja gitu. Ternyata dengan cicilan 4 juta per bulan, terus kemudian dia berat-berat ya buat untuk tutupnya diambil dari kartu kredit dari pinjol, sehingga akhirnya punya tagihan 100 juta dari kartu kredit dan pinjol, kemudian 200 juta dari saldo itu, 300 juta. Sekarang gimana caranya? Nah, untuk cover ini diambil KPR-nya dirubah menjadi 325 juta karena dan jangka 4 juta lebih panjang. Nilai pasarnya kan dari rumahnya kan 400 juta. Jangka kan jadi panjang, sehingga dengan jangka panjang itu maka cicilan bulanannya turun menjadi 4,5 juta. Ya. Dan itu dibandingkan sama awal-awal dia hanya punya KPR doang, masih wajar dia bisa jalan. Jadi Bu Dinda bisa lebih tenang ngajar di sekolahnya, suaminya juga yang punya usaha, ini usaha makanan yang dari ternak ya, itu juga bisa berjalan lebih nyaman gitu. Oke, silakan. Nah, jadi gini teman-teman sekalian ya, kalau cicilan meledak karena apa? Karena seseorang mengambil pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi dan jangka waktunya pendek, ya, pinjol atau segala macam. Sehingga cicilannya untuk pinjaman tertentu yang sebenarnya nggak terlalu besar menjadi besar. Kemudian debt bearing ratio menjadi tinggi, ya. Skor kredit Anda itu yang sebelah kiri itu merah, gitu. Jadi itu kan tuh dari A sampai H, nggak usah saya lupa ya. Itu Anda antara ABC lah kayak ke sana, nggak jauh-jauh. Gitu. Akibatnya apa? Waktu Anda pengen mindahkan menjadi cicilan nyaman jangka panjang itu, nggak bisa. Bank nggak mau. Stop. Kamu masuk dalam daerah persona non grata, nggak bisa dikerjakan. Karena kalau kita ambil kamu, maka pinjaman kamu langsung masuk dalam pinjaman bermasalah. Membuat bank harus menyisihkan yang namanya penyisihan untuk resiko, ya, gitu. Nggak mau bank gitu. Nah, lanjut silakan. Dengan KBK, dengan KBK yang tadinya very high risk bisa menjadi bisa hijau gitu. Karena apa? Di tengah-tengah Anda dikasih kredit bijak karyawan, cicilan jadi nyaman, nggak jadi meledak. Nah, jadi kita sebagai bom squad, pilih mana, potong yang mana kabelnya, biru, merah, hijau, bener, nggak meledak, jalan.
Itu KBK. Jadi kita beresin Anda. Ya. Oke, lanjut. Kayaknya udah habis ya. Oke, ya ini lanjutnya yang mau cerita saya apa siapa nih? Ya udah, saya cerita sebentar ya. Jadi kredit bijak karyawan itu adalah pengambilan kredit secara bijak oleh karyawan yang bijak. Apa? Kita membantu Anda merubah berbagai pinjaman kartu kredit, KTA, pinjol, KMG, KPR, atau juga pinjaman, ada yang pinjaman dari koperasi yang gila banget bunganya, ada juga gitu. Ya, menjadi apa? Pinjaman jangka panjang. Kalau ada rumahnya jadi KPR, ditambah KMG, kalau dia punya penghasilan yang bagus. Kalau dia nggak punya rumahnya, ya jadi KMG doang. Tujuannya apa? Tujuannya agar cicilan bulanan Anda menjadi kecil, masih di bawah 50% daripada penghasilan Anda. Syukur-syukur bisa di bawah 30%. Sehingga Anda hidup bisa lebih nyaman. Karena dari penghasilan Anda bisa pakai buat kehidupan dengan yang cukup memadai lah, paling nggak 50%. Oke, lanjut. Tujuannya paling penting, tagihan bulanan berkurang. Kemudian akibatnya memperkecil kemungkinan menunggak hutang. Nah, jadi siklus terpaksa cari pinjaman buat nutupin pinjaman udah berkurang. Akibatnya skor sama riwayat kredit akan makin bagus. Makin bagus itu Anda makin mudah dapetin pinjaman dengan jangka yang lebih panjang dan bukan beban bunga atau beban bagi hasil yang lebih kecil. Sehingga Anda akan lebih hemat. Masih punya uang lagi buat yang lain-lain. Oke. Jadi fitur utama pertama merubah pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang, nilainya bisa sampai 1,5 M, ya. Jadi kita buatin 1,5 M. Kemudian cicilan bulanannya waktu kita ngatur-ngatur itu kita akan cari penghasilan Anda sesuai. Nah kadang-kadang penghasilan yang harus dinaikkan kadang-kadang. Nah kita bantu Anda cari gimana cara Anda untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan kadang-kadang, ya. Tenornya bisa sampai 15 tahun. Kemudian ini pembiayaan ini sesuai syariah. Syariah saya bilang gini ya buat teman-teman ya. Anda tahu kan ada makanan halal ya. Makanan halal yang boleh makan siapa? Siapa aja. Buktinya apa? Waktu beli makanan halal nggak ditanya kan KTP Anda muslim apa enggak? Nggak ada kan? Oke. Makanan halal yang jual siapa? Siapa aja bisa. Kita nggak bilang ini makan halal. Coba tanya KTP kamu apa? Kamu agamanya apa? Islam bukan? Ya. Nggak ada gitu kan. Makanan halal. Yang bisa bikin siapa? Siapa aja selama ikutin aturan. Nah, jadi kita nggak nanya kan itu yang bikin siapa, pakai apa gitu, muslim apa bukan, nggak gitu. Nah artinya apa? Yang makanan halalnya yang masuk ke dalam badan seseorang, tubuh seseorang itu yang halal, yang sesuai syariah bisa untuk semua orang. Nah sama juga jasa keuangan syariah buat semua orang. Tapi yang jelas dia itu menjadi lebih adil. Yang tadi saya ngomongin tadi itu sebenarnya dasarnya prinsip syariah. Mau pakai nama syariah apa enggak nomor 2. Ya, tapi prinsipnya itu. Oke, lanjut. Jadi, nah nanti ini biar teman-teman ini ada ajukan kredit bijak karyawan untuk itu. Kita akan meringankan itu dan ada cabut sini. Dan ini proses ini ya teman-teman sekalian, Anda harus jujur. Anda harus jujur memberitahukan apa kondisi Anda, kenapa seperti itu. Kemudian kita akan minta izin Anda untuk mengunduh kredit report Anda, slip Anda. Dari situ kita lihat yang ada di catatan bank di perbankan Indonesia, lembaga keuangan Indonesia seperti apa. Yang Anda punya seperti apa. Ada bedanya nggak Anda? Ada masalah nggak di sini? Nah, kita cari. Nah, gimana lagi yang bisa itu? Kita cari jalannya. Kita mana yang kira-kira bisa kita segera lunasin atau yang segera kita tunda atau kita bisa robah menjadi jangka lebih panjang lagi atau dengan katakanlah kartu kredit segala macam kita bantu Anda untuk mendapatkan diskon. Bisa itu semua. Ya, pinjol dapatin diskon, bisa kita buatin gitu. Ini semua kita jalankan sehingga Anda beban bulanannya bisa berkurang mencapai di bawah 30% mudah-mudahan dan Anda bisa hidup lebih nyaman karena masih punya uang lebih banyak untuk membiayai hidup Anda. Oke? Lanjut. Kayaknya udah habis nih.
Jangan lupa ya, yang ngasih pinjaman bukan amalan loh. Amalan itu konsultan, amalan itu inovasi keuangan digital, bukannya platform. Kita membantu Anda untuk memahami kondisi Anda, mereview kondisi Anda. Jadi kayak dokter ambil medical check up dulu, kita lihat ini Anda seperti apa. Dari situ kita cari solusinya. Jadi kalau mau sehat, harus diet ini, harus olahraga ini, harus apa? Kita buat seperti itu juga. Sehingga dari situ akhirnya Anda keuangan Anda akan menjadi sehat. Anda bisa, ya. Siapa aja ini bisa. Pokoknya yang kita kejar pertama karyawan lah, namanya kerja pihak karyawan ya kan. Nah, kemudian punya utang bunga tinggi bisa gitu. Dan ada kalian tetap bisa PNS, bisa BUMN ya, dan juga kita juga special attention untuk guru dan tenaga medis ya. Karena dari pihak banknya juga seperti itu. Oke. Oke, Mas Genta, balikin ke Anda, silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Iwan. Udah Ya. nggak terasa, udah hampir 45 menit, hampir 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih banyak Pak Iwan untuk sharing-sharingnya. Kawan-kawan nih, kelihatan sudah mulai ada bertanya-bertanya nih Pak di Q&A tempat bertanya. Ini ada memang untuk pertanyaan kawan-kawan seperti di dalam chat, Mbak Sri sudah mengatakan buat kawan-kawan silakan klik Q&A di sana, itu akan membantu untuk mensortir pertanyaan sehingga akhirnya mempermudah untuk dibaca dan dilihat, karena kita alhamdulillah banyak lebih dari 30 orang ada di sini, dan buat kawan-kawan yang join menggunakan laptop itu bisa ngeliat di sana. Semoga dengan ini nanti akan kerekap pertanyaannya, mungkin beberapa yang sama nanti akan bisa di-sharekan secara langsung. Nanti mungkin ada beberapa hal buat kawan-kawan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya akan teknis banget tentang seperti apa namanya proses dan segala macam, mungkin akan dibantu oleh tim amalan. Nah saat ini karena ada Pak Iwan, mungkin kita akan dibantu terutama sama Pak Iwan untuk hal-hal yang bersifatnya itu tuh esensi dan keilmuan yang bisa membantu untuk kita memahami produknya maupun juga keilmuan, karena tantangannya berikutnya itu adalah bukan hanya sekedar kawan-kawan masuk ke dalam program, tapi kan tujuan utama sebenarnya kan menyelesaikan itu semua. Jadi sehingga kira mungkin di sini Pak Iwan itu bisa menceritakan berbagai macam hal yang bisa membantu untuk di sana. Nah, Pak Iwan, bagusnya saya bacakan saja pertanyaannya begitu atau bagaimana Pak? Bagusnya? Oh silakan. Oh ya, baiklah. Di posting juga apa-apa, saya bisa lihat. Silakan baca deh. Oh ya, baik. Ini di sini ada pertanyaan, ini memang ada fitur anonimus, jadi sehingga akhirnya siapa saja bisa bertanya. Nah, yang pertama ini adalah selamat malam, saya mau bertanya apakah KBK ini hanya program untuk klien amalan yang bekerja sebagai ASN atau bekerja di BUMN, Pak? Sebenarnya bisa untuk semua karyawan, ya. Tapi kita mencari karyawan dari perusahaan yang punya reputasi yang baik dan juga cukup besar, cukup bisa jangka panjang. Karena dasarnya kan kita memperpanjang jangka waktu. Jadi kalau perusahaannya masih perusahaan yang nggak terlalu jelas, maka analisanya ataupun scrutinizing-nya jadi itu akan lebih berat, lebih repot. Bukan nggak bisa aja. Kita juga ada satu kemarin tuh perusahaan sedang menurun sebenarnya, tapi masih bisa survive dan dia ambil KPR, angkanya cukup besar, udah di-approve, sudah dicairkan. Bisa kok. Tidak harus perusahaan tidak harus pegawai negeri, tidak harus BUMN, tidak harus multinasional, gitu. Nasional juga bisa, tapi kita lihat dulu seperti apa perusahaannya, ya. Baik Pak. Berikutnya, apakah jika ingin mengajukan KBK ini ada sesi konsultasi terlebih dahulu Pak untuk menjelaskan penanganan keuangannya? Oh iya, justru itu intisari daripada jasanya amalan. Amalan itu memberikan jasa layanan konsultasi, ya. Jadi kita bukannya broker, bukannya ini, kita konsultasi, kita perhatiin dulu. Kemudian kita lihat, kita review tiap hari, tiap pagi itu kita adakan review dari yang masuk, ada
kemudian kita lihat data-datanya. Jadi kita minta juga dari Anda izin untuk meng-download kredit report Anda. Di situ kita lihat kondisi seperti apa. Tentu juga data-data yang Anda harus cukup lengkap ya. Cukup lengkap sih kita bisa buat. Jadi semua konsultasi ada dulu. Nah, nanti waktu kita bawa ketemu sama pihak bank, kita juga bisa bantu Anda mempersiapkan Anda untuk menjawab pertanyaan dari bank. Sehingga jawabannya Anda tuh bisa lebih terarah, jangan sampai ke sana kemari gitu. Lebih terarah. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak. Selamat malam, apakah KBK ini dapat dilakukan pelunasan dipercepat? Apakah ada penaltinya? Jika sebagian penghasilan di luar cicilan KBK ini mampu membayar atau ada sumber lain yang mampu melunasi KBK ini? Mungkin saya akan fokus ke pertanyaan apakah akan ada penalti karena ada pelunasan dipercepat? Jadi sebetulnya kan kita ini membantu Anda untuk mengalihkan pinjaman yang jangka pendek, pinjaman yang dengan bunga tinggi menjadi pinjaman jangka panjang dengan bunga lebih rendah. Dasarnya kan itu. Nah, jadi penalti itu ada dari pinjaman yang ada sekarang, bukan dari kita, bukan dari yang kita arrange ya, bukan maksudnya amalan nggak kasih pinjaman, tapi bukan hasil dari arrangement daripada amalan itu yang memberikan denda atau penalti, tapi adalah yang sudah ada existing. Nah, kalau kita lihat bahwa tuh denda penaltinya itu tinggi, memberatkan, ya itu nggak kita tutup yang sana. Kita nggak salahkan tutup, biarin aja jalan cerdik. Yang lainnya kita rubah. Jadi kita harus juga cerdik. Mana yang kira-kira, karena cost-nya pasti ada ya, dalam setiap pengalihan pasti ada cost-nya. Nah, mana yang cost-nya paling rendah, sehingga dampak daripada pengalihan itu menjadi optimal. Jangan sampai maksa-maksa mengalihkan, tapi cost-nya tinggi, akhirnya malah totalnya lebih berat. Walaupun cicilan bulannya lebih rendah, tapi mungkin ada berapa biaya-biaya yang menjadi lebih berat daripada yang seharusnya. Gitu. Baik, kalau misalnya skor kredit saya buruk, apakah bisa mengajukan kredit bijak karyawan? Guru. Kredit saya buruk, bad atau tidak baik. Oh, oke. Justru kami itu umumnya ke kita tuh kredit skornya itu nggak bagus umumnya. Kuning atau merah umumnya. Yang hijau jarang ke kita. Mungkin kuning atau merah. Karena kalau hijau kan nggak akan meledak dong. Ya. Yang meledak kan yang udah kuning atau apalagi yang udah merah yang meledak tuh. Nah, jadi karena itu. Nah, sekarang kan kita lihat dulu menjadi buruh itu karena apa? Karena Anda malas bayar, Anda sembarangan, atau karena Anda salah mengambil keputusan. Dua hal berbeda kan? Gitu. Ya kan? Jadi kalau orang nyupir jalannya ayal-ayalan pelan-pelan, nggak keruan kanan kiri, akhirnya dia lambat datangnya, ya kita malas ngurusin. Tapi kalau dia ngambil jalan salah, sambil jalan belok kiri ternyata macet, wah salah, harusnya tadi belok kanan gitu. Nah, gimana cara balik ke belok kanan itu kita bantuin. Ya. Ini ada apresiasi sedikit juga Pak. Kalau ini bukan pertanyaan, ini terima kasih untuk sharingnya Pak. Semoga dari pihak amalan dapat memproses pengajuan KPK yang telah saya sampaikan. Insya Allah sudah sangat detail dan sangat jujur katanya. Terima kasih banyak tim amalan. Nah, itu ada yang apresiasi. Terus habis itu ada juga pertanyaan Pak. Ini saya sudah mengajukan KBK. Nah, terus tapi ada syarat rekening payroll harus dipindah. Sedangkan saya di PNS kesulitan pindah payroll. Sudah pernah tanya ke keuangan, apakah ada solusi Pak kalau ada yang seperti ini? Oh, jadi gini, kalau PNS itu kan sudah jelas ya, sudah jelas peraturannya. Jadi kita pasti akan ikutin peraturan itu dong, masa kita nggak ikutin peraturannya. Nah, jadi dari pihak banknya nanti akan menyesuaikan. Nah, tapi kalau buat yang lain, yang bukan PNS, itu kita tentu berharap jangan sampai nanti penghasilan dipakai buat yang lain dulu gitu. Jangan sampai jadi pembayaran cicilan ini menjadi udah dibantuin menjadi ringan tapi tetap bayarnya telat. Itu kan nggak bagus dong gitu. Jadi kita cari jalan seperti itu. Nah, tekniknya seperti apa ya nanti kita bahas dengan perusahaan maupun dengan pihak banknya. Baik. Tujuan utamanya adalah jangan sampai
penghasilan yang menjadi sumber pengembalian pinjaman digunakan dengan sembarangan gitu dasarnya. Baik. Mungkin tadi ini ada pertanyaan tapi kayaknya yang sudah jawab sama Pak Iwan tentang akan dipandu oleh tim amalan dan akan di-manage. Tapi ada satu pertanyaan Pak terakhir kayaknya buat kawan-kawan yang lain. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, masih ada sedikit waktu, tapi kalau tidak makanya akan menjadi pertanyaan terakhir. Pak, saya kerja remote perusahaan luar negeri. Penghasilan saya di atas 15 juta sebulan. Tapi saya punya tanggungan utang orang tua sebesar 400 juta. Apakah bisa daftar KBK? Ya semua bisa aja. Artinya 15 juta menanggung hutang 4 juta itu masih masuk akal, masih bisa ya. Karena kira-kira rasionya itu 1:100 tergantung pada kondisinya ya. Jadi kalau 400 juta kan berarti sekitar 4 jutaan sampai 6 juta. Penghasilan 15 juta masih bisa masuk lah gitu. Masih bisa jalan gitu. Jadi itu bisa jalan. Tinggal gimana Sani? Kalau itu utang orang tua, Pak? Ya nggak apa-apa, diambil alih sama dia dong. Kan boleh aja anak bayarin melunasin hutang orang tua, boleh aja kan? Kenapa enggak? Baik. Berjasa lah anak seperti itu. Bismillah. Iya, pahalanya besar harusnya lah gitu. Iya. Buat sebentar, kayaknya ada satu lagi. Pak, jika misal pengajuan KBK saya dikabulkan dan sudah cair, apakah untuk pelunasan pinjaman-pinjaman sebelumnya dibantu oleh pihak amalan atau dilakukan sendiri? Jadi kita punya namanya rekening dana pelunasan. Jadi semua nasabahnya amalan harus membuka rekening dana pelunasan, kemudian uang-uang yang akan dipakai buat melunasi harus taruh di situ. Kemudian proses pembayaran di sana diatur melalui rekening tersebut, rekening digital. Jadi kita punya diberi hak untuk melihat dan untuk memberikan batasan. Ya. Kita nggak bisa bayar, jadi amalan nggak bisa bayar, amalan hanya bisa masih batasan. Nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Jadi yang kasih remnya. Jadi tapi yang tanda tangan segala macam tetap nasabah. Tapi kalau nasabah mau pakai, katakanlah pengen buat jalan-jalan ke Hong Kong gitu, nggak boleh, nggak keluar. Pengen buat beliin handphone baru, nggak bisa, nggak keluar. Ya. Baik Pak. Ini kayaknya masih ada satu terakhir nih kayaknya Pak, pas masuk di akhir. Apakah KBK ini jika penggabungan antara hutang KPR dengan pinjaman tanpa agunan akan ada perhitungan yang berbeda atau dijadikan satu nominal potongan yang keluar? Apakah akan secara detail dijelaskan? Terima kasih katanya. Ya, kita ambil contoh tadi deh, kasus misal satu ya kasusnya mana aja. Baik, saya balikan dulu ya. Mungkin kasus yang mana aja? Oh ini nggak apa-apa boleh ya. Oh ya, baik. Oh satu lagi deh, ini hanya nggak ada KPR, yang ada KPR satu lagi. Yang ada KPR. Satu lagi. Yang ini Pak. Oke, ya ada ini contoh nih. Ini contoh nih ya. Ini dokter nih. Jadi dia punya KPR saldo 500 juta, dia punya beberapa kartu kredit totalnya 200 juta, beberapa pinjol 150 juta. Jadi itu beberapa semua. Sekarang ini digabung menjadi satu KPR top up 200 juta. Jadi 500 juta untuk 500 juta lebih sedikit ya untuk ngelunasin KPR yang ada itu, kemudian tambahannya itu dipakai buat nutupin katakanlah pinjolnya ataupun kartu kreditnya ya, katakanlah pinjolnya gitu. Kemudian kartu kreditnya itu dipindahkan menjadi multiguna ya, sehingga dibayar juga kartu kreditnya. Karena kan bunganya kan lebih tinggi kartu kredit tersebut ya. Jadi nanti dia punya 2 cicilan, nggak satu. Satu cicilan buat kartu KPR, satu kartu kredit buat KMG ya. Masing-masing 6 juta di situ kan. Tulisan KBK sesudah cicilan bulanan, sebelum KBK 6, 18, 49, sesudah KBK 6 dan 6. Jadi ada 2. Ya. Baik.
Eh, Oke, tampaknya ini akan menjadi akhir, Pak, dan Ya, mungkin di sini ada beberapa kawan-kawan yang untuk sudah daftar hadir, silakan jangan lupa untuk scan QR karena ini akan bagi kawan-kawan yang sedang mengajukan KBK ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk yang sudah menghadiri acara webinar semacam ini, sehingga kita tahu bahwa memang kawan-kawan itu dalam proses untuk bisa lebih baik. Di sini memang ada beberapa pertanyaan, kayak misalnya contoh Mbak Ermi yang udah lagi punya tantangan, misalnya contoh di rekening dana RDN-nya lagi membuka, itu nanti bisa dibantu sama konsultan kita secara lebih teknis memang, karena memang sesi sekarang kita akan lebih banyak berdiskusi tentang kontennya. Dan untuk Mas SG Enter, kalau untuk mengajukan KBK, saya bisa menghubungi di aplikasi atau di mana Pak, langsung di websitenya kita di Amalan, kayaknya kalau saya tidak salah ada beberapa hal informasinya, ataupun bisa chat langsung ke konsultan kita Mas SG. Oke, saya kira ini udah langsung dengan Pak Iwan. Pertanyaan mungkin ada closing statement kali ya Pak, supaya untuk memberikan apa istilahnya semangat atau mungkin bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan ini Pak yang sedang berjuang gitu kan ya, karena Pak Iwan mungkin yang Iwan katanya ini saya kira ini banyak naik turun kehidupan lah itu kayak gitu, makanya maupun malam minggu ini tetap pengen ngobrol langsung sama Eyang Iwan gitu. Mungkin Pak Iwan boleh silakan. ya. Sebetulnya sederhana aja ya. Yang penting bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bisa bangkit kembali. Ya, saya nggak tahu umur Anda berapa, mungkin Anda umur 30, 40 gitu. Saya udah 69 gitu. Yang namanya jatuh itu udah berulang kali. Bahkan umur segini saya pernah jatuh juga, bukan nggak pernah jatuh. Pernah jatuh. Tapi yang penting sesudah itu sadar jatuhnya karena apa, jangan diulangin lagi jatuh tersebut, yang penyebab jatuh tersebut, dan bangkit gitu. Jadi kalau bangkit tapi terus ngulangin yang sama, jatuh lagi ya bubar juga lama-lama, hancur bangkitnya. Nah setelah bangkit yang tadi buat jatuh jangan ambil lagi. Jadi kalau yang bikin jatuh Anda pinjol atau kartu kredit, jangan ambil lagi. Tadi saya contoh salah satu, dia bilang saya nggak mau pakai kartu kredit Pak Iwan. Saya pokoknya sekarang mau hanya pakai bank itu mobile banking aja lah. Bisa juga sama kok kayak kartu kredit, pakai QRIS langsung jual bayar gitu. Nggak usah bawa kartu, hanya pakai handphone doang dia bilang. Ya, malah kita ketahuan kan ya, yang bayar apa saja berapa, data yang langsung lengkap di mobile banking tadi tuh, di aplikasi dari bank. Itu bagus tuh. Seperti itu yang membuat orang jadi hidupnya akan tambah lebih teratur. Ya dia bisa melihat kemungkinan masalah yang timbul dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi setelah jatuh, bangun, lihat kenapa tadi jatuh, terus maju lagi. Selama maju jangan sampai kena jatuh batu yang sama lagi, ya. Karena Anda bukan kedelai, ya. Apa? Kedelai apa keledai sih? Kedelai makanan. Kedelai. Oke. Siap Pak Iwan, terima kasih banyak. Semoga jadi amal soleh Sama-sama. Pak Iwan, dan juga buat kawan-kawan yang sedang berjuang bisa segera selesai permasalahannya. Nanti semoga tim amalan juga bisa membantu kawan-kawan secara dekat untuk bisa menyelesaikan tersebut. Pak Iwan, terima kasih banyak. We appreciate it. Pak Iwan sudah berbagi buat kawan-kawan di sini. Ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikut, insya Allah sama Pak Iwan dan juga kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam.